Halo, assalamualaikum sahabat story. Ketemu lagi bersama saya di channelnya Kang Asep. Nah, kali ini guys kita masuk di segmennya kriminal nih. Jadi yang akan saya ceritakan yaitu sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang wanita, ini asal Inggris. Nah, dengan bisnisnya yaitu peternakan bayi, dia ini membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa hanya semata-mata untuk memperoleh uang. Setelah diselidiki, korbannya itu mencapai 400-an orang atau mungkin bisa juga lebih. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke kasusnya, kita ketahui dulu nih latar belakang kehidupan pribadi dari Amelia Dear ini. Nama lengkapnya adalah Amelia Elizabeth Dear Hobley. Lahir di Bristol, Inggris, kisaran tahun 1838-an. Merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya ini bernama Samuel Hobley dan ibunya bernama Sarah Hobley. Ya, kedua orang tuanya ini merupakan pembuat sepatu yang terkenal di sana. Jadi keluarga ini hidup dengan berkecukupan. Nah, hari-hari Amelia Dear ini dihabiskan dengan menjaga ibunya karena pada waktu itu ibunya itu mengalami sakit tipes. Dan karena sakitnya itu akhirnya si ibunya ini mengalami gangguan jiwa. Akhirnya si Dear lah yang merawat ibunya ini sampai meninggal pada tahun 1848. Kemudian disusul juga sama ayahnya Samuel Hobley yang meninggal pada tahun 1859. Setelah orang tuanya meninggal, warisan usaha sepatu ayahnya ini kemudian jatuh ke tangan kakaknya yang paling tua, namanya Thomas. Nah, beberapa tahun kemudian akhirnya timbullah perselisihan antara si Dear dengan saudara-saudaranya yang mengakibatkan si Dear ini akhirnya harus keluar rumah secara permanen dan dia akhirnya berpindah-pindah penginapan. Sampai pada umur 24 tahun dia akhirnya menikah dengan seorang pria tua bernama George Thomas. Usianya pada waktu itu 59 tahun. Nah, ketika melangsungkan pernikahannya, mereka kemudian memalsukan usia mereka. Nah, si George ini dikurangi usianya 11 tahun, sedangkan si Amelia Dear ini ditambah usianya 6 tahun, jadi 30 tahun. Nah, setelah menikah, Amelia Dear ini kemudian menjadi kejururawatan, menjadi seorang perawat, baik itu perawat ibu-ibu hamil ataupun perawat bayi. Karena pada waktu itu di zamannya Victoria, banyak sekali anak-anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Jadi banyak sekali ibu-ibu ini menitipkan anaknya itu ke panti-panti sosial dengan bermaksud mereka akan kerja kembali. Nah, dengan ditambah lagi pada waktu itu undang-undang di sana yang tidak mewajibkan si ayahnya ini, ayah si anaknya ini, itu tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Jadi diserahkan kepada ibunya. Akhirnya banyaklah dari sana individu-individu yang mengambil profesi seperti itu, termasuk si Amelia Dear ini, dengan menjadikan rumahnya itu sebagai panti penitipan anak. Nah, penitipan anak itu biasanya dilakukan dengan pembayaran bisa di muka, bisa juga berkala. Jadi tergantung kepada kesepakatan. Nah, beberapa tahun kemudian setelah menjalani profesinya ini sebagai perawat, nah si Amelia Dear ini berkenalan dengan seorang bidan yang bernama Lenden. Nah, si Lenden ini mengajarkan kepada Amelia Dear bagaimana caranya memperoleh uang dari merawat bayi-bayi itu dengan sangat cepat.
ternyata yang diajarkannya itu nggak benar. Nah, akhirnya diajarkan ke si Amelie Dier nih. Nah, si Ellenden ini kemudian pindah ke Amerika untuk menghindari kecurigaan dari polisian. Pada tahun 1869, suaminya George Thomas kemudian meninggal dunia. Dan pada saat itu juga lahirlah anak pertamanya. Dan si Amelie Dier ini membutuhkan pemasukan. Nah, dia ingat nih cara-cara yang diajarkan oleh Ellenden ini nih. Akhirnya dia mempraktekkanlah cara itu. Nah, dia membuat iklan, membuat poster di. Nah, dia ini membuat iklan-iklan yang sangat menarik untuk mengundang klien-kliennya. Akhirnya pada berdatanganlah tuh klien-kliennya menitipkan anak ke si Amelie Dier ini. Nah, ketika itu dia pembayarannya itu nggak berkala. Dia minta pembayarannya itu langsung. Jadi begitu diserahkan si anaknya ini langsung dengan uangnya. Nah, sampainya di rumah, dia langsung membunuh anaknya itu. Dia kadang-kadang mencekik bayinya itu sampai meninggal. Atau dia sendiri membiarkan anak-anak itu kelaparan, jadi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Bahkan dia pernah juga memberikan minuman alkohol ke bayinya itu. Nih, sadis banget. Nah, setelah itu anaknya ini bayi ini yang meninggal. Nah, setelah itu bayi yang meninggal ini kemudian dia lapor ke dokter. Dan si dokter kemudian memberikan sertifikat kematian. Begitupun terus menerus nih setiap tahunnya tuh. Kang, kok nggak ada yang melapor dari si ibu bayinya ini yang meninggal gitu kan kepada kepolisian. Nah, sebenarnya sudah ada kecurigaan dari si ibu-ibu ini. Nah, namun kebanyakan dari mereka itu takut untuk melapor, enggan gitu. Ya udahlah, anaknya hasil hubungan di luar nikah ini, ya gitulah. Jadi mereka membiarkan aja. Nah, sampai akhirnya ketahuan. Nah, sampai akhirnya seorang dokter itu merasa curiga karena kematian bayi itu sangat banyak sekali di pantinya si Amelie Dier ini. Akhirnya melaporlah ke kepolisian. Nah, akhirnya ditangkaplah tuh si Amelie Dier ini. Dan hanya di penjara 6 bulan saja dengan alasan pengabaian. Nah, di penjara itu si Amelie Dier mengalami depresi, mengalami gangguan jiwa. Akhirnya beberapa kali itu masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, namun dari pihak lain ada juga yang mengatakan bahwa si Amelie Dier ini sengaja agar kepolisian itu tidak curiga lebih jauh lagi tentang kasusnya si Amelie Dier ini. Nah, setelah keluar dari penjara, Amelie Dier ini kemudian kembali lagi ke bisnisnya itu, nggak kapok-kapok ini. Nah, dia memperbarui caranya. Ya, kali ini dia berpindah-pindah dari satu ke kota yang lain dengan memakai nama samaran yang berbeda-beda. Nah, untuk menghindari kecurigaan dari polisian. Dan dia juga tidak memakai jasa dokter itu untuk memberikan sertifikat kematian. Jadi dia urus saja sendiri itu bayinya, kemudian dia membuangnya. Dan yang terakhir, dia kemudian pindah ke Caversham, Berkshire dengan temannya yang tidak dicurigai oleh polisi beserta dengan anaknya dan menantunya yang bernama Mary Ann dan Arthur. Nah, kemudian dia sendiri pindah ke Reading. Nah, pada bulan Januari 1896, seorang wanita bernama Evelyn Marmon yang merupakan seorang
gadis bar terkenal di sana di Cheltenham itu melahirkan bayi ilegal yang diberi nama dengan Doris Marmon. Nah, si Evelina Marmon ini kemudian mencari pengasuh anaknya, perawat anaknya, dengan bermaksud dia akan kembali lagi bekerja ke bar itu dan suatu saat akan mengklaim kembali anaknya. Akhirnya diiklankanlah di koran-koran. Nah, secara tidak sengaja di sampingnya itu ada iklan dari si Amelia Dear ini. Dan di situ si Amelia Dear menggunakan nama samaran Nyonya Harding. Nah, setelah dihubungi kemudian bernegosiasi antara si Evelina Marmon dan si Amelia Dear ini, akhirnya jadilah anak itu kemudian diasuh oleh si Amelia Dear. Nah, seminggu kemudian si Amelia Dear datang ke Cheltenham dan mengambil bayinya itu. Nah, ketika itu si Evelina Marmon kaget dengan kondisi si Amelia Dear ini yang akan mengasuh anaknya. Nah, kok ini tua banget gitu kan, yakin gak ini bisa mengurus anak saya? Nah, si Amelia Dear ya mengatakan bahwa dia orangnya penyayang, pokoknya dengan bahasa yang seindah mungkin, semenarik mungkin. Akhirnya dengan berat hati kemudian dikasihlah anak ini ke si Amelia Dear. Kemudian si Amelia Dear menuju stasiun kereta, kemudian pergi ke rumah anaknya itu di Maya Road. Setelah sampai di rumah itu, kemudian dia mencekik Doris Marmon, si anak si Evelina Marmon ini, dengan selotip putih sampai meninggal. Nah, keesokan harinya ada lagi tuh korban berikutnya. Nah, kemudian dia bawa lagi ke rumah anaknya ini dan mencekik dengan selotip yang bekas si Doris Marmon itu. Kemudian mayat itu ditumpuk di koper dan disimpan di kamar. Nah, kemudian pada tanggal 22 April ia kemudian menuju ke Sungai Thames dan membuangnya ke sungai. Nah, pada tanggal 30 Maret 1896, tanpa sepengetahuan si Amelia Dear ini, seorang tukang tongkang di Sungai Thames itu menemukan mayat bayi yang kemudian melapor ke kepolisian. Nah, kepolisian kemudian membentuk tim detektif untuk menyelidiki mayat ini nih. Nah, setelah diselidiki, kemudian terungkap bahwa di situ ada nama Mr. Thomas, yang mana Mr. Thomas ini merupakan nama samaran dari Amelia Dear. Akhirnya, pada tanggal 3 April 1896, polisi bergerak menuju rumahnya si Amelia Dear ini. Dan digerebeklah. Pada saat itu, polisi menemukan berbagai barang bukti. Di antaranya yaitu surat-surat yang dari orang tua korban ini yang ditumpuk sama si Amelia Dear. Kemudian ada surat pelelangan, yang mana surat pelelangan ini menjual barang-barang yang bawaan dari si bayinya ini. Terus ada selotip juga yang biasa digunakan untuk mencekik korban-korbannya itu. Dan ditambah lagi dengan bau yang sangat menyengat, bau bangkai manusia di rumahnya si Amelia Dear itu. Nah, setelah itu Amelia Dear ini kemudian ditangkap. Nah, setelah dilakukan persidangan, si Amelia Dear ini mengakui bahwa dia telah membunuh banyak bayi. Dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1896, Dear ini dihukum gantung. Nah, selama bulan April pada tahun 1896, pihak kepolisian menyusuri Sungai Thames dan ditemukan banyak mayat-mayat bayi, yang diantaranya yaitu si Doris Marmon ini. Oke guys, jadi itulah kisah dari seorang pembunuh berantai, Amelia Dear. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya. Dan sampai ketemu di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.